yang terdiri dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu filsafat yang pertama yaitu ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu on artinya ada dan logos artinya ilmu atau teori. Jadi secara etimologi, ontologi berarti ilmu tentang keberadaan suatu yang ada. Ontologi itu sendiri membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Setelah kita mengetahui tentang ontologi, kita akan mengetahui mengenai hakikat pembelajaran matematika. Hakikat adalah kalimat atau ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar, seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Kemudian, pembelajaran adalah proses interaksi antara pendidik dan peserta didik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas mengenai matematika. Menurut Ruth Effendi, dalam Heruman tahun 2013, matematika adalah bahasa simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan. Kemudian menurut Sujadi tahun 2000, matematika merupakan ilmu pengetahuan eksak dan terorganisasi secara sistematik, pengetahuan bilangan dan kalkulasi, pengetahuan tentang penalaran, logik, dan berhubungan dengan bilangan, suatu pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif, dan masalah tentang ruang dan bentuk, pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. Selanjutnya, menurut Hamzah tahun 2014, matematika berasal dari kata mathema yang artinya pengetahuan atau mathanein yang artinya berpikir atau belajar. Nah, kita masuk ke ontologi matematika. Menurut Marsigit tahun 2012 menyatakan bahwa ontologi matematika berusaha memahami keseluruhan dan kenyataan matematika, yaitu segala matematika yang ada. Kemudian, menurut Haryono tahun 2015 juga menyatakan bahwa ontologi matematika merupakan suatu teori mengenal keberadaan tentang apa yang ada. Seperti dalam bidang geometri, sudah lazim diterima bahwa di antara dua titik dihubungkan dengan satu garis, tetapi jika dicari dalam dunia pengalaman manusia, tidak pernah dijumpai titik dan garis dalam arti sesungguhnya. Nah, kemudian kita akan menjelaskan mengenai ontologi pembelajaran matematika. Ontologi pembelajaran matematika tentu mempelajari hakikat matematika sekolah yang berbeda dengan matematika formal. Hal ini dilakukan agar matematika dapat diterima secara perlahan atau sesuai dengan tingkat intelektual para siswa sekolah. Penyajian matematika sekolah tidak harus diawali dengan teorema atau definisi, tetapi harus disesuaikan dengan tingkat intelektual siswa. Hal ini diperlukan agar pembelajaran matematika bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Maka, pembelajaran matematika dimulai dari hal-hal yang bersifat konkret, kemudian secara bertahap menuju ke arah yang lebih abstrak. Dengan demikian, dimulai dengan memperkenalkan benda-benda konkret pada siswa SD dan bertahap kepada situasi abstrak pada siswa SMP dan SMA. Kemudian, menurut Brunner, dalam Hudoyo tahun 1998 menjelaskan pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Kemudian, menurut Suherman tahun 1986 mengemukakan bahwa dalam pembelajaran matematika para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek. Kemudian, menurut Rahayu tahun 2007 yang mengatakan bahwa hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematikanya
Dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Oke, filsafat ilmu yang selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yaitu ilmu atau teori. Secara etimologi, epistemologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang benar. Nah, epistemologi ini membahas mengenai bagaimana sih proses memperoleh pengetahuan tersebut. Oke, selanjutnya epistemologi matematika yaitu ilmu filsafat untuk mempelajari keaslian atau validitas dari sifat-sifat matematika. Misalnya, seperti kebenaran sebuah teorema. Untuk mengetahui benar atau tidaknya teorema tersebut, maka diperlukan adanya sebuah pembuktian. Sehingga pembuktian dalam teorema matematika ini merupakan contoh dari epistemologi matematika. Oke, contoh nyatanya dalam pembelajaran matematika, yaitu ketika kita mengajarkan materi lingkaran dalam mencari rumus keliling dan luas lingkaran yang telah terdapat nilai. Di sini, kita sebagai seorang pendidik membiarkan siswa sendiri menemukan nilai itu dengan melakukan percobaan pengukuran terhadap beberapa benda yang berbentuk lingkaran. Dari hasil percobaan akan ditentukan nilai tersebut. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai epistemologi pembelajaran matematika yang berhubungan dengan tujuan. Karena tujuan ini merupakan salah satu bagaimana sih proses kita memperoleh pengetahuan, yaitu dengan mengetahui tujuannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, yang pertama yaitu memahami konsep matematika, yang kedua menggunakan penalaran pada pola dan sifat, yang ketiga memecahkan masalah, yang keempat mengkomunikasikan gagasan, dan yang terakhir yang kelima memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Epistemologi pembelajaran matematika selanjutnya yaitu mengenai karakteristik pembelajaran matematika di sekolah. Yang pertama, pembelajaran matematika berjenjang atau bertahap, artinya dari hal konkret ke abstrak. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral, artinya materi yang baru selalu dikaitkan dengan materi yang telah dipelajari. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif matematika tersusun secara deduktif aksiomatik. Yang keempat, pembelajaran matematika menganut kebenaran konsisten, artinya kebenaran-kebenaran ini didasarkan pada pernyataan-pernyataan terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Kemudian, untuk epistemologi pembelajaran matematika mengenai indikator, ciri-ciri, fase, langkah dalam pembelajaran matematika itu sangat banyak macamnya, sehingga tergantung pada apa yang guru pilih dalam melakukan pembelajaran matematika kepada peserta didiknya, seperti model pembelajarannya apa yang dipakainya, kemudian metodenya apa dan pendekatannya apa. Jadi itu tergantung pada pendidiknya. Yang selanjutnya mengenai aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksion yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, secara etimologi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Di mana pada aksiologi ini kita akan membahas mengenai nilai yang berkaitan dengan kegunaan. Oke, ditinjau dari aspek aksiologi, matematika ini sama seperti ilmu lain yang sangat banyak memberikan kontribusi perubahan bagi kehidupan umat manusia di jagat raya yang fana ini. Segala sesuatu ilmu di dunia ini tidak bisa lepas dari pengaruh matematika. Berkaitan dengan hal ini, matematika dipandang sebagai ilmu yang abstrak, sehingga hasil pemikiran matematikawan bisa bermanfaat bagi umum, namun tidak dapat menerima secara asal-asalan, tetapi matematika harus dipikir secara mendalam dan teliti. Sangat banyak sekali manfaat matematika, seperti aritmatika yang hampir digunakan setiap hari dalam hal hitung-menghitung, geometri yang biasa dipakai ahli sipil karena membahas bangun dan ruang,
aljabar dalam memecahkan masalah terkait memperoleh laba sebanyak mungkin dengan biaya sedikit mungkin dan membantu manusia dalam bidang perdagangan dan perekonomian. Dan yang terakhir sering digunakan dalam ilmu komputer. Nah, kemudian manfaat pembelajaran matematikanya itu seperti melatih cara berpikir dan bernalar, serta menarik kesimpulan yang berguna dalam penyelidikan, eksplorasi dan eksperimen, kemudian mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan pemikiran rasa ingin tahunya untuk membuat prediksi dugaan. Kemudian mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi dan mengkomunikasikannya melalui lisan dan tulisan, angka dan grafik dalam menjelaskan gagasannya, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.